Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allah. Ya, alhamdulillah ya, semangat ya. Semangat Pak. Hari ini kita cuacanya sangat panas, tetapi adik-adik sangat semangat. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, saya akan menunjuk kepada ketua kelas untuk membacakan atau membawakan doa di depan ya. Untuk itu kepada ketua kelas, kepada Adik Aludin, saya silakan. Ya, baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa dengan membaca doa belajar ya. Ya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, Pak Ketua kelas ya, Ketua kelas jangan dulu beranjak dari tempat. Kita akan membacakan salah satu ayat ya, salah satu surah pendek. Ya, mungkin bisa dipimpin oleh Ketua kelas juga ya. Silakan. Pak Guru, surat apa Pak Guru kita mau baca? Terserah apa yang kalian hafal kemarin yang saya sudah sampaikan kemarin. Ya. Atau berarti surat Al-Ikhlas teman-teman. Yang pendek saja Pak Guru, jangan panjang-panjang. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, kita membaca ayat surat Al-Ikhlas. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, demikian ya. Setelah dibacakan atau dilafalkan surat pendek, untuk itu saya Pak Guru persilakan kepada Adik Aludin untuk duduk ya. Ya. Terima kasih Pak Guru. Iya. Ya, jadi yang berikut untuk lebih menambah semangat nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional ya. Ya. Jadi kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Tunggu ya. Nasional. Ya, gimana ini ya? Bu. Bisa dibantu. Lagu nasional apa lagunya Pak Guru? Lagu wajib nasional Garuda Pancasila ya. Ya. Baik Pak Guru.
Ayo teman-teman kita Ya, kita menyanyikan menyanyi saja lagu teman-teman. Indonesia Ya, Pak Ketua. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Garuda Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu. patriot Proklamasi sedia berkorban untukmu. untukmu. Pancasila Pancasila negara, Makmur sentosa, makmur sentosa, pribadi bangsa. Ayo Ayo maju, maju, ayo maju, Ayo maju, ayo maju, maju. Ya, demikian ya. Selanjutnya saya akan mengecek ya kehadiran adik-adik. Sebelumnya adik-adik mungkin ada yang sampah yang berhamburan di bawah, di apa namanya, di bawah meja, di bawah kursi, itu segera dikumpul ya, karena kita akan melaksanakan proses pembelajaran. Ketika kelas kita bersih, maka Baik, Pak Guru. pikiran kita juga akan jernih. Saya akan mengecek ya satu persatu. Ya, Pak Guru. Ya. Pertama, Adinda atau adik Anisra Anisra. Hadir Pak Guru. Ya, Pak Adi. Hadir Pak. Hadir ya. Adik Asri ya. Hadir Pak Guru. Adik Asri ada ya tadi? Hadir Pak Guru. Ada. Adik Andi Kasnawati. Hadir ya? Hadir Pak Guru. Ya. Adik Hadir, Alvin Pak Guru, Cela hadir. Marundi. Hadir ya? Hadir Pak Guru. Larut Ya, hadir. Munde Pak Guru. Ya. Adik Awaludin ada? Tidak ada ya? Siap, hadir Pak Guru. Oh, ada. Hadir, Pak Guru. Hadir. Adik Izatul Jannah. Hadir semua kayaknya ini deh. Ya. Ya, hadir atau? Ya, sakit ya? Ya, sakit. Insya Allah ya, kita doakan adik-adik dari Izatul Jannah, insya Allah sehat ya. Insya Allah bertemu Ya, dengan Bu. kita Ya, kembali. Pak. Amin, Pak Guru. Ya. Ya. Untuk itu adik-adik sebelum kita memulai, adik-adik persiapkan dulu buku atau alat-alat yang akan digunakan dalam proses pembelajaran ini. Ya, untuk itu pulpen, pensil yang adik-adik siapkan di atas meja ya. Ya. Siap, Nah, Pak saya Guru. mulai dulu ya. Saya mulai dulu dengan sebelum kita memulai materi, saya akan memulai pembelajaran yang kemarin ya. Kita akan mengulang pembelajaran pada hari Minggu lalu ya, minggu kemarin, mengenai kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Untuk itu mungkin adik-adik bisa bisa mengetahui apa kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Ya, atau siapa anaknya dari Nabi Daud alaihissalam. Ya, kira-kira siapa yang bisa menyampaikan, bisa menjawab? Saya Pak Guru. Ya, siapa ya? Ya. Ya, Pak, ya adik dari Agus ya, adik Agus. Ya. Nabi Sulaiman Pak Guru. Ya, betul ya, Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, dia memiliki putra ya, putranya bernama Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, jadi
yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah mengenai kisah teladan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Ya, oke ya. Kemudian sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita sama-sama bernyanyi ya, bernyanyi di sini senang. Tetapi yang tangan dilambai-lambai kita akan ganti dengan tangan diputar-putar, jari diputar-putar, tepuk tangan, ore. Ya, oke. Coba satu. Ulang Pak Guru. Ya, saya akan Ulang Pak Guru, susah Ya. Pak Guru. bagian di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan diputar-putar, jari diputar-putar, Bukan begitu, Pak Guru. jari diputar-putar, tangan dilambai-lambai, tepuk tangan, hore. Begitu ya? Baik Pak Guru. Oke. Ya tahu ya? Ya, oke Pak Ya, Guru. ya tahu. Oke, ini saja ya. Saya akan menyemangati Bapak adik-adik untuk pelajaran hari ini. Siap belajar? Ya. Siap. Siap, Pak Guru. Siap belajar? Siap. Siap, Pak Guru. Nah, Siap. oke, siap ya. Ya, Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Lihat ini, terlihat? Bisa, Terlihat? Pak. Terlihat bisa. Pak Guru. Ya, mohon Bisa, maaf ya. Pak Guru. terlihat ya. Guru tidak jadi. Tidak jalan. Kita tadi menyanyi, Pak Guru. Sudah diganti, Bu. Oh. Sudah diganti, Dek. Sudah diganti. Karena ya sebagian belum tahu ya, belum tahu lagu dari yang saya bawakan tadi. Ya. Oh iya, Oke, jadi tujuan pembelajaran ya, tujuan pembelajaran pertama, adik-adik dapat menganalisis kisah teladan Izin Pak Nabi Guru, Sulaiman kamar kecil alaihissalam. sebentar. Ya. Siapa itu ya? Ya. Lanjutkan. Kalau ada yang minta izin, silakan ya, silakan sampaikan kepada saya, kepada Pak Guru, supaya Pak Guru tahu Ada. ya dia minta izin kemana atau Ulang. mengapa ya, buang air ke atau apa ya. Iya, Jadi siap seperti itu. Pak. Ya, jadi Pak Guru lanjut ya, bisa? Ya, Bisa kita berlanjut. lanjut Pak. Ya, lanjut. Tujuan pembelajaran pada hari ini, Pak Guru akan sampaikan ketika kita akan belajar tentang kisah tentang teladan Nabi Sulaiman, maka ini yang akan adik-adik harus dapati ya. Ya, yang pertama, adik-adik dapat menganalisis kisah keteladanan Nabi Sulaiman dalam kehidupan sehari-hari secara baik dan benar. Yang kedua, adik-adik dapat menyimpulkan kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam secara baik dan jelas. Ya, yang ketiga, adik-adik dapat menceritakan ya kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Oke. Ya, adik-adik sudah paham di sini? Sudah paham ya? Sudah paham, Ya. sudah Pak Guru. Ya, paham. Iya, Pak. Adik-adik, sebelum Pak Guru juga menjelaskan tentang kisah ini, kisah teladan dari Nabi Sulaiman, maka saya akan menyampaikan secara teknis ya. Sebentar adik-adik akan saya bagikan kelompok ya. Saya akan bagikan kelompok, yaitu menjadi 3 kelompok saja ya, karena di sini adik-adik di sini hanya berjumlah 15 orang, jadi saya akan bagikan, Pak Guru bagikan kelompok hanya 3 saja. Yang pertama kelompok Sulaiman, yang kedua kelompok Jin, yang ketiga kelompok Hud. Ya, jadi itu ya. Oke, jadi adik-adik, saya akan menunjukkan gambar ya, gambar ini ya, gambar demikian. Gambar ya ini. Ada 4 gambar yang adik-adik lihat di sini ya di tampilan.
Kira-kira yang pertama apa itu? Apa itu ya? Gambar apa yang ini? Burung elang Pak Burung. Guru. Ya, burung. Gambar burung. Ya, Pak gambar Guru, burung gambar ya. burung. Ya. Yang ini gambar yang Orang. ya Orang. gambar orang. Ya, gambar orang Orang, itu Pak Guru. diilustrasikan sebagai Nabi Sulaiman yang sedang mengendarai apa? Raja. Angin. Permadani. Permadani. Nabi Sulaiman. Air Pak itu, air. Sulaiman. Angin itu ya, angin bukan Oh, air. angin. Ya. Oh iya, Pak. Pak Guru, Iya, ya iya. Pak Guru. Kemudian ini ada ilustrasi jin, ya, jin yang sedang Jin. memegang kerajaan. Ya, ini disampaikan bahwa di dalam kisah Nabi Sulaiman ini ada terdapat suatu apa namanya kerajaan yang dipimpin oleh putri ya, putri atau raja Ratu yang Balkis Pak dipimpin Guru. oleh putri apa namanya? Siapa namanya? Balkis Pak Balkis. Guru. Ya, Saya baca di buku, Ratu saya baca di buku Balkis. tadi malam Ratu Balkis Ya, namanya Pak Ratu Guru. Balkis ya. Ratu Balkis, Ya, Pak saya Guru. sampaikan dulu ya, saya sampaikan tentang Ratu Balkis ini. Ya, pertama adalah sewaktu Nabi Sulaiman alaihissalam kehabisan air di jalan, ya, beliau mencari burung hut ini, burung hut untuk diperintahkan mencari mata air, sumber mata air. Nah, ketika Nabi Sulaiman melihat burung ini tidak ada, Nabi Sulaiman marah. Ya, Nabi Sulaiman marah. Kenapa? Karena burung ini secara dia lambat ya, lambat sekali. Ya, tetapi Nabi Hud maksudnya Nabi Sulaiman itu tidak mengetahui apa yang sedang terjadi sebenarnya ya. Nah, namun seketika dia marah, ini Nabi Sulaiman marah, seketika dia marah, dia kaget. Sudah ada di sampingnya ini burung ya, burung Hud namanya. Dan kemudian burung ini bercerita kepada Nabi. Ya, kenapa sampai dia terlambat? Ya, diceritakan bahwa dia tersesat. Nabi Sulaiman dikatakan kepada Nabi Sulaiman bahwa dia sedang tersesat di suatu yang ada hubungannya dengan kerajaan kerajaan Ratu Balkis ini. Dia menceritakan ada kerajaan di suatu daerah yang jauh, terdapat terdapat kerajaan itu dipimpin oleh suatu raja yang bernama Ratu Balkis. Ratu Balkis ya. Kemudian dia mengatakan bahwa Ratu Balkis ini apa? Dia menyembah berhala atau menyembah matahari. Ya, terus Nabi Sulaiman ini sangat sangat tertarik tentang cerita dari burung ini. Maka disampaikan melalui surat bahwa Ratu Balkis janganlah menyembah selain Allah, menyembah matahari. Kemudian surat yang tadinya diberikan oleh Nabi Sulaiman kepada burung ini ya diberikan kepada Ratu Balkis. Kemudian Ratu Balkis tertarik juga. Siapa sebenarnya Nabi Sulaiman itu? Nah, ternyata Nabi Sulaiman itu adalah seorang yang kaya raya ya, yang tidak ada tandingannya dengan Ratu Balkis dengan manusia yang lainnya. Ya itu ya secara singkat tentang historis atau sejarah tentang Nabi Sulaiman ya itu. Kemudian semut yang ada di dalam gambar. Nah, saya akan sampaikan bahwa keistimewaan atau mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman. Ya, yang pertama mukjizatnya adalah Nabi Sulaiman alaihissalam ini memiliki kemampuan mengerti bahasa binatang, ya. Bisa mengerti bahasa burung, bahasa apa lagi? Ada semut, ya ada bahasa jin, dia bisa mengerti ya. Kemudian yang kedua, seorang nabi ini yang memiliki kekayaan. Nah, itu sudah sampaikan tadi ya, tidak ada tandingannya. Ya, walaupun
di apa namanya, digabungkan kekayaan yang ada di Indonesia ini tidak akan menandingi kekayaan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, itu ya. Yang ketiga, memiliki pasukan ya. Ini Nabi Sulaiman ini memiliki pasukan. Dia memiliki pasukan bukan hanya jin saja, tetapi ada juga dari pasukannya dari bin hewan, ya manusia juga ada, semua ya. Dia memiliki banyak pasukan. Ya. Kemudian yang berikut, Nabi Sulaiman alaihissalam mampu mengendarai angin. Ya. Jadi kecepatan itu tidak akan ditandingi oleh orang lain. Walaupun itu pesawat, ya tidak ada menandingi dari keajaiban atau keistimewaan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu ya, itu adik-adik ya yang kita harus tahu keistimewaan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Kita akan melihat dulu ya, melihat video tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Oke, saya akan putarkan ya video. Ya, ini Bapak Ibu, ini adik-adik ya. Ya, ini. Kedengaran suaranya Pak Guru. Sudah dengar? Tidak kedengaran Pak Guru. Belum di on Pak Guru. Belum nyala Pak Ada, Guru. jelas? Tutup apa dulu Pak? Share screen. Share ulang. Jelas Pak? Tidak ada suaranya Pak Guru. Sudah Pak Guru, sudah Pak Guru. Ada ya? Ya Pak Guru. Disimak ya, disimak karena sebentar nanti ada tugas yang Pak Guru mau kasih. Tugas yang Pak Guru memberikan kepada adik-adik untuk disimpulkan. Iya Pak Guru. Oke. Sudah ya? Sudah disimak Sudah ya? Pak Guru. Sudah Ya. Pak Guru.
kita lanjut ya dengan materi selanjutnya ya, yang saya sampaikan lagi. Ini terkait dengan video tadi. Ini kita mendapati ada kisah keteladanan Nabi Sulaiman Baik, alaihissalam ya. Pak. Yang pertama, keteladanan yang pertama yaitu pemimpin yang adil dan bijaksana ya. Ya, Nabi Sulaiman ini sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Ya, Nabi Sulaiman alaihissalam memang seorang raja yang keagungan dan namanya dikenal di penjuru dunia. Maka tidak akan heran beliau juga menjadi seorang raja yang melegenda. Ya. Kemudian yang kedua, selalu malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau meskipun memiliki kekuasaan yang besar, Nabi Sulaiman ini tidak menjadi orang yang sombong. Ya, beliau tetap rendah hati terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Beliau bahkan tetap merasa malu kepada Allah karena sudah memberikan begitu melimpahnya karunia, rezeki dan nikmat. Ia merasa malu karena menganggap dirinya masih belum cukup beribadah kepada Allah. Ya, jadi ini Nabi Sulaiman ini diberikan anugerah sebanyak-banyaknya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia juga tidak melupakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang harus kita teladani ya dari sifat atau kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, yang ketiga dia bersifat rendah hati. Ya, selain itu Nabi Sulaiman juga sangat senang ya melakukan dialog dengan rakyat kecil, ya berkomunikasi dengan mereka walaupun hanya dengan beberapa ekor semut ya. Rakyat kecil di sini adalah bukan hanya manusia, tetapi ada ada semut, ada seekor burung, ya dan sebagainya. Jadi itu ya yang bisa Pak Guru sampaikan. Nah, kemudian Pak Guru akan memberikan atau membagi kelompok ya kepada adik-adik menjadi 3 kelompok. Yang pertama kelompok Sulaiman, yang kedua kelompok jin, yang ketiga kelompok Hud. Ya. Jadi kelompok 1 ini akan saya bagi sesuai dengan kursi ya, kursi yang ada. Ya, deretan 1, deretan 2, deretan 3. Ya, deretan 1 yang akan dipimpin oleh Adi Irawan ya, deretan 2 itu dipimpin oleh Adi Aludin. Ya, kemudian yang deretan 3 sebagai kelompok 3 itu dipimpin oleh Adik Anisra. Ya. Oke. Ya, tadi Pak Guru sudah menyampaikan apa yang sudah disampaikan. Pak Guru sudah memutar video pembelajaran tentang kisah Nabi Sulaiman. Ya. Jadi adik-adik ada yang mau bertanya tentang kisah ini? Ada yang mau bertanya? Ya, dari kelompok dari masing-masing. Saya Pak Guru. Ya, apa? Ya, silakan ya, saya persilakan. Baik Pak Guru. Pak Guru. Ya. Apakah Nabi Sulaiman setelah dikasih banyak kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dia menjadi bangga atau menjadi sombong Pak Guru di dalam hatinya? Iya, tapi iya. Tidak di itu saja Pak. Iya. Ya, pertanyaan yang bagus sekali ya. Memang luar biasa adik-adik punya pemikiran ya. Memang luar biasa. Ya, jadi jawabannya adalah Nabi Sulaiman ini diberikan kekayaan, semuanya diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman. Tetapi dia tidak pernah merasa sombong. Ya, tentunya dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa? Melalui ibadah ya, selalu bersyukur, selalu sholat ya. Sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah Nabi Sulaiman ini menganggap remeh
orang lain, ya. Ini tidak pernah menganggap enteng atau memandang enteng makhluk-makhluk yang menurut beliau ini lemah. Tidak pernah, ya. Tetapi Nabi Sulaiman ini merangkul semua yang ada untuk dijadikan sebuah dirangkul oleh Nabi Sulaiman untuk sama-sama dalam mengembangkan apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ya. Ya. Jadi sudah ya, saya sudah bagi kelompok tadi ya. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Sudah Pak Guru. Ya, sudah. Kemudian adik-adik di sini kan ada namanya materi yang sudah disampaikan tadi. Jadi saya akan membagikan LKPD. LKPD yang Pak Guru. ya saya akan bagikan ya LKPD ini. Ya, lembar kerja peserta didik ya. Ya, ini. Ya, ini. Jadi di sini adik-adik akan setiap kelompok itu akan mengamati apa yang sudah ditonton dari video pembelajaran, ya. Di video pembelajaran, kemudian juga materi yang sudah sampaikan, mengamati ya. Kemudian juga ada misalkan ada yang di luar, mungkin makhluk yang diciptakan oleh Allah yang berkaitan dengan kisah ini, ya. Itu adik-adik amati, kemudian didiskusikan ya. Jadi adik-adik mengamati apa kisah yang ada di dalam pelajaran kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam ini ya. Yang itu ya, yang adik-adik akan kerjakan. Ya, amati apa-apa kisah yang ada di dalam video pembelajaran tadi dan juga apa yang sudah sampaikan tadi. Nah, itu tugasnya ya, tugas yang pertama itu yang ada di LKPD. Jadi akan saya saya akan tunggu ya selama 5 menit. Tugas ya, tugas kelompok. Ya. Sudah paham adik-adik? Paham? Paham Pak Pak Guru, Guru. tidak bisakah waktunya ditambah Pak Guru? Terlalu pendek Oh, Pak ditambah Guru, ya? waktunya. Ya, Iya Pak Guru, terlalu ditambah. singkat Ditambah waktunya. menjadi 10 menit. Bisa? Baik Pak Guru, bisa Pak Ya. Guru. Oke, saya tunggu ya selama 10 menit. Baik Pak. Ya. Iya. Ada yang sudah selesai? Belum ya? Belum Pak Guru. Sedikit Belum, lagi Pak Guru, sedikit lagi Pak sedikit. Guru. Ya, ya. Ya, pokoknya yang saya sampaikan tadi ya, mengenai mukjizatnya apa yang terdapat di dalam kisah ini ya, kisah teladan Nabi Sulaiman. Sudah Pak Guru. Ya. Sudah ya, Disetor, sudah Pak Guru, selesai. disetor, Sudah Pak. selesai semua Pak Guru. Disetor, Ya, Pak. alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sudah selesai ya. Ya. Untuk itu kita akan saya akan dalam kelompok ini saya akan menyuruh adik-adik untuk menampilkan ya, untuk menampilkan hasil apa yang sudah adik-adik sampaikan di dalam diskusi tadi ya. Baik Ya. Pak. Ya. Jadi saya akan berikan kesempatan Kelompok satu kami dulu kelompok Pak. itu 3 menit. Kelompok- 3 menit untuk Kelompok kami dulu menyampaikan Pak. bagaimana? Kelompok 1 dulu Iya, Pak iya. yang tampil. Saya akan ya sesuai dengan kelompok ya. Ya. Jadi saya akan panggil kelompok 1 untuk menyampaikan hasil atau memaparkan hasil diskusi dari adik-adik tadi ya mengenai kisah teladan dari Nabi Sulaiman alaihissalam ya, apa-apa yang terdapat di dalamnya ya. Ya, jadi untuk itu kelompok 1
saya persilakan untuk pemaparan materinya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Nabi Sulaiman bisa berkomunikasi dengan semua binatang-binatang yang ada di dunia. Yang kedua, Nabi Sulaiman alaihissalam bisa memerintah jin. Yang ketiga, Nabi Sulaiman mempunyai bala tentara dari bangsa jin dan manusia. Ya. Itu saja Pak dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus kepada kelompok 1. Ya, demikian atas pemaparan dari kelompok 1. Untuk itu kita akan memberikan kesempatan, guru akan memberikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk menyajikan materi atau pemaparan tugas tadi ya dari hasil diskusi tadi. Untuk itu kepada kelompok 2, kelompok jin, saya silakan. Terima kasih Pak Guru. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, dari kisah Nabi Sulaiman itu, kami dari kelompok 2 mengambil hikmah dari kisah Nabi Sulaiman itu. Yang pertama, Nabi Sulaiman itu mencintai seluruh makhluk yang ada di dunia. Kemudian Nabi Sulaiman juga itu adil dan bijaksana. Dan yang terakhir adalah dia juga adalah Nabi yang saleh. Mungkin itu saja Pak Guru hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih Pak Guru. Ya, baik ya, bagus sekali pemaparan dari kelompok 2 ya. Jadi untuk itu saya sebagai guru mengucapkan terima kasih ya. Ya, jadi kelompok 2 alhamdulillah sudah mengetahui apa yang terjadi atau apa yang ada di dalam kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Jadi untuk itu saya berterima kasih. Kemudian kita memberikan aplaus kepada kelompok 2. Ya. Selanjutnya ya kepada kelompok 3 saya persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Untuk itu saya persilakan kepada ketua kelompok Pak, kepada Adik Anisra, saya persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan presentasi hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu tentang seorang Ratu Balkis yang ternyata kerajaannya makmur dan sejahtera, tetapi sayangnya Ratu Balkis sendiri ini seorang pemuja matahari, yang kemudian dikirimkan surat yang berupa dakwah dari Nabi Sulaiman. Itu saja Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali dari Adik Anisra ya, kelompok 3 yang sudah memaparkan materi materi dari hasil diskusinya. Jadi untuk itu saya sebagai guru juga mensupport ya kepada kelompok 3, kita berikan tepuk tangan. Selanjutnya mungkin ada dari kelompok 1 atau kelompok 2 dan juga kelompok 3, mungkin ada yang bisa menanggapi dari hasil diskusi tadi.
apa jelas ke atau ada yang kurang sesuai dengan jawaban atau apa Jelas, pemaparan Pak dari Guru. kelompok Jelas, Pak setiap Guru. kelompok? Wah, jelas ya? Iya, Pak Ya, Guru. jadi cukup jelas apa yang sudah disampaikan oleh masing-masing kelompok. Ya, untuk itu mungkin ada pertanyaan yang akan disampaikan kepada saya sebelum saya melakukan apa namanya refleksi. Tidak ada, Pak Guru. Tidak ada ya? Ya. Oke. Saya Pak Guru, saya Pak Guru. Ada ya. Siapa itu? Siapa ya? Terima kasih banyak Pak Guru. Nama saya Adi Irawan. Saya mau bertanya, itu burung hut-hut kan ada pada zaman Nabi Sulaiman, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Iya. Burung hut-hut ini hanya berada pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Tetapi ada kemiripan yang apa namanya kita lihat pada zaman sekarang ya. Ada kemiripan pada zaman sekarang ya. Ya, misalkan ada burung elang ya, yang mungkin ada yang sedikit lebih mirip ya dengan burung hut-hut. Saya kemarin pernah melihat burung itu, dan mungkin ada kemiripan ya yang terjadi antara burung yang hidup pada masa Nabi Sulaiman dengan burung yang ada di Indonesia. Ya. Tetapi untuk burung hut-hutnya itu kita tidak pernah temukan ya, tetapi kalau kemiripan itu ada. Ya, gitu Adik Irawan ya. Ada kemiripan. Siapa guru mau bertanya? Iya, baik. Iya, Pak. Siapa guru mau bertanya juga? Iya. Silakan. Ya. Apakah Nabi Sulaiman ini hanya bisa berbicara dengan burung hut-hut atau ke semua burung, Pak Guru? Iya. Ya, bagus ya. Baik ya. Ya, jadi Pak Guru mau jelaskan kembali. Apa semuanya makhluk itu hanya burung saja yang bisa bercerita? Ya. Jadi Pak Guru sampaikan bahwa bukan hanya burung ya yang bisa diajak bercerita. Ya, ada ular, ada jin yang diajak bercerita. Tetapi hanya Nabi Sulaiman ini yang bisa mendengar apa yang disampaikan oleh burung atau apa yang disampaikan oleh makhluk yang lainnya, seperti ular, ada jin, ya, ada apa namanya, gajah atau sebagainya, ada semut ya. Jadi itu ya yang Pak Guru bisa jelaskan kepada adik-adik. Untuk itu Masih boleh kepada bertanya, adik-adik. Pak Guru? Ya. Silakan. Pak Guru, saya mau bertanya. Nabi Sulaiman itu kan nabi yang kaya. Iya. Bagaimana cara Nabi Sulaiman itu dia bisa menjadi orang yang kaya raya, Pak Guru? Ya, bagus kita ya. Kita bisa ikut, Pak Guru. Iya. Oke. Bagaimana sampai Nabi Sulaiman itu kaya? Gitu ya. Bagaimana sampai Nabi Sulaiman itu kaya? Ya. Kekayaan dari Nabi Sulaiman ini turun-temurun dari bapaknya. Ya. Coba siapa yang bisa menjawab siapa bapaknya dari Nabi Sulaiman? Nabi Daud. Ya. Nabi Daud, Pak. Ya, Nabi Daud ini adalah Nabi Daud, Pak Guru. ayahnya dari Nabi Sulaiman, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan, yaitu memerintahkan bukan apa namanya? Dia pada waktu itu sebelum menjadi raja, Nabi Daud ini ya, sebelum Nabi Daud menjadi raja itu, dia pertama mengalahkan apa namanya? Raja Jalut yang kafir. Ya, Raja Jalut yang kafir ini dikalahkan hanya dengan menggunakan batu. Ya, ini yang kisah pada zaman Nabi pada zaman Raja Daud. Ya, sehingga pada waktu itu setelah Raja Talut meninggal, maka yang menggantikan raja itu adalah Nabi Daud
alaihissalam. Jadi sehingganya kerajaan ini turun temurun diserahkan kepada anaknya melalui Nabi Sulaiman alaihissalam, sehingga Nabi Daud ini sudah mengalami kejayaan. Artinya dia sudah pernah mengalami kekayaan ya turun temurun dari ayah beliau. Ini ya. Ya, jadi saya sampaikan bahwa kekayaan dari Nabi Sulaiman ini sudah ada sebelum sudah ada pada ayahnya. Ini yang bisa saya sampaikan. Ya, kemudian ada lagi pertanyaan. Makasih Pak Guru. Ya, sudah jelas ya? Iya Pak Guru. Ya, jelas. Jadi sebelum ya sudah jelas. Jadi adik-adik saya berikan tugas kepada adik-adik ya untuk menyimpulkan hasil dari pelajaran ini ya, menyimpulkan apa itu kisah teladan dari Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Jadi saya akan periksa apa kesimpulan dari kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam, baik itu mukjizatnya, keteladannya, itu ya, saya akan periksa. Ya. Di apa itu di LKPD ada itu ya, di LKPD. Coba dibuka LKPD-nya. Itu yang ini yang ya. Klasifikasikan saja atau kelompokan kisah-kisah yang ada, kisah teladan yang ada pada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, kelompokkan ya. Jadi saya akan kumpul dan saya akan periksa. Ya. Silakan dikerjakan dulu ya. Silakan dikerjakan. Yang ada di LKPD. Ya, sudah dilihat ya, Pak Guru. Ya. Silakan, saya akan memberikan kesempatan lagi kepada adik-adik untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan dari pengamatan adik-adik terhadap kisah teladan Nabi Sulaiman. Ya. Saya berikan 5 menit ya, karena ini hanya tugas pribadi. Nah, sudah selesai Pak Guru. Ya, sudah ya. Jadi kita melakukan refleksi dulu ya. Karena sudah selesai, maka saya kumpul dulu LKPD-nya. Saya kumpul dulu. Ya, dari adik Asna Adam saya kumpul ya. Asna Adam sudah ya. Asri ya sudah. Oke, Vera sudah ya. Adi sudah. Oke, siapa yang belum? Iya, Pak Guru. Siapa yang belum? Pak Guru. Adi Irawan belum Bapak Guru. Adi Irawan. Sudah semua Pak Guru, sudah Pak. Saya yang pertama tadi. Oh iya. Oh, Agus yang belum itu kayaknya. Oh, Agus Saya ini sudah Pak memang, yang pertama tadi. memang dia lambat ya, tapi dia berusaha ya. Ya, jadi kita maklumi saja. Nah, sudah ya, saya sudah kumpul semua, tinggal Agus yang belum. Jadi saya tunggu dalam 1 menit lagi karena waktu masih ada tersisa. Jadi saya tunggu. Ya, sudah. Ya sudah ya, sudah saya kumpul dulu. Ya, saya kumpul. Ya, sebelum saya menutup pelajaran pada hari ini, maka saya akan merefleksi apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ya, saya refleksi dulu ya. Ya, ini refleksi. Jadi apa yang kita sudah dapatkan pada hari ini adalah mengenai kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, ini. Yang pertama adalah bapak dari Nabi Sulaiman itu namanya Nabi Daud alaihissalam. Kemudian keistimewaan yang
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kepada Nabi Sulaiman ini, yang pertama dia dapat memerintah tidak hanya kepada manusia, ya, tetapi juga kepada hewan, kepada angin, dan juga kepada jin. Ya. Yang kedua, Ada lagunya itu Pak Guru. ya ada ya, ada. Ya, yang berikut adalah Nabi Sulaiman ini nabi yang mempunyai kekayaan yang luar biasa, tetapi dia tidak pernah sombong. Nah, jadi untuk itu apa yang kita bisa petik dari ini, dari kesimpulan ini, kita tidak bisa sombong. Kita tetap rendah hati, walaupun kita mempunyai rumah yang mewah, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kendaraan, itu tidak menjamin kita untuk hidup selamanya. Jadi pergunakanlah harta kita ya di jalan yang baik, di jalan yang benar. Jadi tidak pernah kita merasa sombong ketika mendapatkan sesuatu yang bagus, sesuatu yang luar biasa. Itu yang bisa kita petik ya dari pelajaran itu. Ya. Kemudian keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam itu senantiasa rendah hati. Sebagaimana yang saya sampaikan, beliau memiliki kehebatan yang luar biasa, tetapi beliau selalu rendah hati. Berikut memiliki sifat lemah lembut. Ya, bercerita dengan orang itu kita harus lemah lembut. Ya, jangan kita menunjuk bahwa kita yang berkuasa, jangan kita merasa lebih hebat dari dia. Itu ya. Harus kita senantiasa lemah lembut karena kita ini hanya ciptaan, hanya titipan Allah Subhanahu wa taala untuk kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, kita selalu bersyukur. Ya, bersyukur apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu kita syukuri. Ya, nikmat misalkan kita diberikan kesehatan, syukuri. Dengan cara apa? Dengan cara misalkan beribadah kepada Allah. Jangan nanti sakit kita mau bersyukur. Ya, jangan karena sakit kita mengatakan ya Allah, sehatkanlah saya. Kalau saya sehat, saya akan beribadah kepadamu. Ya, jangan seperti itu ya. Jadi pergunakan sehat kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu. Ya, jadi itu ya refleksi yang kita kita bisa petik atau kita simpulkan pada pelajaran ini. Ya. Untuk itu sebelum saya menutup acara ini acara pembelajaran ini, saya akan memberikan kuis dulu ya. Jangan sampai adik-adik tidak paham apa yang saya sampaikan tadi atau tidak paham mengenai yang lain ya. Kalau yang lain ini memang alhamdulillah luar biasa ya. Mungkin ada yang tidak paham. Jadi saya akan berikan kuis dulu, kuis ya. Oke, yang pertama ya, tebak-tebakan ya. Siapa yang bisa menjawab? Hadiah Pak Guru. Ya, akan saya berikan hadiah. Berikan hadiah. Asik. Ya. Asik. Yang pertama ya. Yang pertama Coklat, Pak. ya, saya berikan hadiah coklat ya, coklat. Asik. Asik. Silver Queen. Ya, Silver Queen. Silver Queen ya. Yang pertama, siapa yang menjadi raja pada kerajaan Sabah? Balkis, Pak Guru. Pak Guru. Saya ulangi. Balkis, saya Ya, lebih dulu, Pak. Sudah banyak yang Saya dapat hadiah Pak Guru, saya duluan tadi menjawab Pak Guru. Saya lebih dulu, Pak Guru. Siapa yang sebenarnya yang menjawab ini ya? Saya sudah tidak tahu kalau siapa. Jadi Ada 3 orang saya yang ulangi ya, menjawab, saya Pak ulangi Guru, lagi. dapat coklat semua. Ya, saya ulangi lagi ya, saya ulangi. Nanti dipotong coklatnya Bu Anissa. Oh, saya ulangi lagi ya. Siapa bapak dari Nabi Sulaiman? Nabi Saya Daud. Pak, Nabi Daud. Adi Reon. Nabi Daud. Daud, Ya, Pak Guru. Pak. Nabi Nabi Daud. Daud, Pak. Nabi Daud alaihissalam. Alhamdulillah. Kore, saya dapat Ya. coklat. Dapat Saya coklat duluan, Pak Adi. Adi. Sebentar Saya saya. duluan. Ya, sebentar saya mau bagi coklat itu ya.
Kalau ada Baik, kalau Iya, Pak adik Guru. dari Adi suka mau bahagi dengan teman-temannya, silakan. Baik Ya, Pak, atau nanti saya bagi-bagi dengan Pak. kelompoknya, terutama kelompok. Pak Silakan ya. Guru, Baik Pak, nanti saya Pak Guru masih bagi-bagi. ada kuisnya. Saya suka dapat Ada, cepet masih juga. ada lagi ya, masih dua lagi. Oke, Pak Guru. Ya. Oke. Siapa yang memindahkan singgasana dari Ratu Balkis? Jin. Orang soleh. Jin. Orang soleh. Ya. Jin. Orang soleh yang Pak. beriman. Ya, Jin. ya Ibu Anisra, Ibu Anisra. Ibu. Orang Nabi soleh yang Sulaiman. beriman. Ya. Orang soleh yang beriman, bukan jin. Nabi Ya. Sulaiman. Siapa yang mengatakan jin tadi? Bukan. Siapa? Nabi Yang Dah- Saya memindahkan tadi menjawab ini jin, Pak Guru. orang yang soleh, Pak cuman Guru. kedipan Ya. mata. Jin. Cuman Oke, ya. kedipan mata toh Pak. Iya, Cuman iya. kedipan Jadi mata. jawabannya itu sudah dijawab oleh Ibu Anisra. Jadi orang soleh Ananda tadi- Anisra. ya, Ada tadi gambarnya Pak Guru, jin memegang singgasana. ya ada dua ya dua yang mengaku bahwa mereka bisa memindahkan. Yang pertama jin ifrit. Dia bisa memindahkan sebelum Nabi Sulaiman itu berdiri dari tempat duduknya, itu ya. Nah, itu jin ifrit namanya. Yang kedua adalah orang soleh ya, orang soleh yang paham dengan ahli kitab ya. Dia adalah ahli kitab yang bisa memindahkan Kedipan mata. singgasana dari Ratu Balkis. Balkis itu hanya dengan sekedap mata. Kedipan mata. Nah, kedipan mata itu ya. Nah, jadi itu kuis yang sudah sampaikan yang dijawab oleh adik dari Anisra Israel. Jadi coklatnya sebentar ya, saya bagikan. Terima kasih. Ya. Oke. Ya, mungkin hanya ini dulu yang Pak Guru sampaikan. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, Pak Guru akan menyampaikan materi pada minggu depan ya. Kita akan masuk pada pertemuan yang ketiga, pada pelajaran 5 ya. Ya, pelajaran 5 ya. Jadi untuk pelajaran pelajaran 5 ini dengan tema 3 yang akan Pak Guru sampaikan itu adalah kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi itu yang akan kita belajarkan pada minggu depan ya, adik-adik ya. Ya Pak Ya, Guru. Pak Guru. Pak Guru. Jadi hanya ini dulu yang bisa Pak Guru sampaikan. Ya, mohon maaf apabila Pak Guru terlalu cepat menjelaskan atau mungkin videonya kurang terang atau juga materinya ada yang terlalu gelap atau tidak bisa ditangkap ya. Jadi Pak Guru menyampaikan permohonan maaf. Ya, untuk itu ketua kelas dapat memimpin ya atau menutup pembelajaran hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Alamin. Ya, demikian pembelajaran pada hari ini saya sampaikan. Mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.